Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajriawan Muas dengan NIM C2419051. Di video kali ini saya akan melakukan micro teaching terhadap materi biologi perikanan yang sudah telah saya ampu selama kurang lebih 14 minggu atau satu semester ini di mata kuliah biologi perikanan. Jadi di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah apa sih biologi perikanan. Nah, jadi biologi perikanan itu sebenarnya memiliki dua cabang ilmu, yaitu natural history dan dinamika populasi. Nah, jadi dari natural history-nya itu, natural history adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang sebuah sejarah di mana hubungan timbal balik antara eh, makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi kalau di biologi perikanan ini hubungan timbal baliknya itu adalah antara si ikan dengan lingkungan tempat dia hidup. Nah, lalu selanjutnya ada dinamika populasi. Jadi untuk dinamika populasi itu adalah sebuah dinamika atau perubahan populasi pada suatu lingkungan tertentu. Jadi entah bertambahnya atau berkurangnya populasi itu bisa dia masukkan ke dalam cabang ilmu dinamika populasi. Seperti pertambahan dari jumlah individu atau mortalitas atau juga kematian dari individu dalam sebuah populasi atau mortalitas. Kita lanjut saja ke sebuah cabang dari biologi perikanan yaitu pertumbuhan. Nah, jadi pertumbuhan itu apa sih? Pertumbuhan adalah perubahan atau pertambahan suatu ukuran, baik itu massa, panjang tubuh atau bobot tubuh dari sebuah organisme, terutama ini yang kita bahas adalah ikan, pada kurun waktu tertentu. Jadi pertumbuhan itu sebuah perubahan dari waktu ke waktu yang membuat meningkatnya suatu biomasanya. Nah, jadi di pertumbuhan ini ada tiga aspek yang kita amati, yaitu distribusi frekuensi panjang. Nah, jadi di distribusi frekuensi panjang itu adalah banyaknya frekuensi panjang atau banyaknya panjang pada suatu selang kelas tertentu. Misalkan pada selang kelas panjang 170 cm sampai dengan 180 cm memiliki frekuensi 3. Nah, untuk itu selanjutnya seterusnya frekuensinya berapa dari selang kelas berapa. Itu dijadikan dalam sebuah grafik. Jadilah sebuah grafik yang dinamakan distribusi frekuensi panjang. Selanjutnya ada hubungan volume panjang dan tubuh. Nah, jadi hubungan volume panjang dan tubuh ini adalah sebuah hubungan di mana antara berat dari tubuh si ikan akan mempengaruhi panjang tubuh si ikan tersebut. Jadi antara bobot dan panjang itu saling mempengaruhi. Nah, jadi dari hubungan panjang bobot tubuh ikan ini itu ada yang disebut dengan isometrik. Nah, isometrik ini adalah ketika bobot dan panjangnya itu tumbuh secara seimbang. Jadi di mana bobot bertambah, panjang akan bertambah. Nah, itu seimbang. Sedangkan ada yang disebut dengan alometrik. Nah, jadi kalau alometrik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama alometrik negatif, yang kedua adalah alometrik positif. Untuk alometrik negatif itu adalah kondisi di mana panjang tubuh itu lebih dominan tumbuhnya dibandingkan dengan berat tubuhnya. Sedangkan yang alometrik positif itu bobot tubuhnya itu lebih mendominasi pertumbuhan dibandingkan panjang tubuhnya. Selanjutnya itu adalah faktor kondisi. Faktor kondisi pada pertumbuhan itu adalah sebuah faktor yang mempengaruhi kondisi keberlangsungan hidup dari suatu ikan, baik itu nutrisi yang ia dapatkan dan juga faktor-faktor lainnya seperti di lingkungannya yang akan mempengaruhi langsung terhadap pertumbuhan dari si ikan. Aspek selanjutnya itu adalah aspek reproduksi. Nah, di aspek reproduksi ini kita mengamati beberapa parameter. Yang pertama itu adalah TKG. TKG atau tingkat kematangan gonad adalah sebuah tolak ukur terhadap kematangan gonad dari si ikan atau alat kelamin, bukan alat kelamin sih, itu bagian organ kelamin dari ikan berupa gonad baik jantan maupun betina yang digolongkan berdasarkan
tingkat kematangannya yang sudah dibentuk dalam sebuah tabel, atau kita bisa mengidentifikasinya melalui literatur-literatur yang ada. TKG itu biasanya berurutan dari TKG 1 sampai dengan 4. Ada juga yang mencapai TKG 5, tapi itu di beberapa ikan tertentu. Selanjutnya adalah IKG. Nah, IKG itu adalah indeks kematangan gonad. Apa sih indeks kematangan gonad? Indeks kematangan gonad adalah sebuah nilai yang menyatakan perbandingan antara bobot gonad dibanding dengan bobot tubuh ikan. Nah, jadi misalkan perbandingan antara bobot gonad dan bobot tubuh ikan yang saling mempengaruhi. Misal bobot gonadnya itu tinggi. Nah, itu sangat memungkinkan untuk nilai IKG-nya juga tinggi. Nah, begitu juga kalau nilai bobot gonadnya rendah, maka nilai IKG-nya juga memungkinkan untuk rendah. Nah, tapi hal itu juga sangat dipengaruhi oleh dari bobot ikan, karena dari bobot ikannya itu adalah sebagai pembaginya. Jadi misalkan bobot gonadnya itu lebih kecil daripada bobot tubuhnya, itu kemungkinan nilai IKG-nya juga kecil. Nah, IKG dan TKG itu memiliki hubungan, di mana kalau TKG-nya semakin tinggi atau TKG tingkat 4 itu, maka bobotnya akan meningkat dari gonadnya, sehingga nilai IKG-nya juga akan meningkat. Begitu kira-kira. Selanjutnya itu ada fekunditas. Sebelum fekunditas ada rasio kelamin. Rasio kelamin itu adalah sebuah nilai yang menyatakan perbandingan antara jumlah ikan jantan dan ikan betina pada sebuah ekosistem atau sebuah daerah tertentu. Rasio kelamin ini yang ideal adalah 1:1 antara jantan dan betina. Tapi hal tersebut juga tidak dipungkiri dapat berubah seiring tergantung dengan faktor-faktor yang ada, seperti faktor musim pemijahan. Nah, kalau di musim pemijahan itu ikan betina itu cenderung lebih sedikit dibandingkan ikan jantan. Nah, sedangkan setelah musim pemijahannya itu ikan betina akan kembali lebih banyak. Nah, selanjutnya itu ada fekunditas. Nah, fekunditas itu apa sih? Fekunditas adalah nilai yang menyatakan jumlah telur yang ada pada ikan betina yang siap dan akan dikeluarkan pada saat musim pemijahan. Jadi banyaknya telur itu dapat menyatakan dalam nilai fekunditas. Nah, selanjutnya adalah diameter telur. Nah, diameter telur itu adalah ya diameter telur, luas keliling lingkaran dari telur itu. Jadi kalau misalkan diameter telurnya itu besar, maka kemungkinan fekunditasnya juga kecil. Nah, untuk mengamati nilai diameter telur ini, biasanya dilakukan perbandingan dengan nilai selang kelas. Selang kelas. Nah, selanjutnya aspek yang terakhir adalah aspek makanan ikan. Nah, jadi untuk aspek makanan ikan yang pertama kita amati adalah indeks preponderance atau indeks luasan terbesar. Indeks terbesar, itulah pokoknya indeks preponderance. Jadi itu adalah nilai yang menyatakan besaran makanan yang dicerna dan dikonsumsi oleh ikan. Biasanya itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu mikroskopis dan makroskopis. Nah, untuk yang mikroskopis itu biasanya diamati menggunakan mikroskop. Nah, untuk yang mikroskopis itu kita melihat langsung dan kita identifikasi secara langsung. Nah, untuk indeks preponderance itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah makanan utama, makanan tambahan, makanan pelengkap, dan makanan pengganti. Nah, selanjutnya itu ada luas relung. Nah, jadi luas relung itu adalah tingkat di mana ikan bisa dinyatakan akan cenderung generalis dalam memilih makanan atau selektif dalam memilih makanan. Nah, misalkan nilai dari luas relungnya itu tinggi. Nah, itu menyatakan bahwa ikan tersebut lebih general dalam memilih makanan, atau dia tidak melakukan milih-milih makanan dan dia langsung memakan saja makanan yang ada dalam sekitar lingkungannya dia tersebut. Selanjutnya ada yang selektif, itu kalau nilai luas relungnya itu cenderung mendekati 0. Nah, jadi itu tuh si ikannya itu akan lebih selektif dalam memilih makanannya. Selanjutnya adalah tumpang tindih makanan. Tumpang tindih relung, tumpang tindih makanan, tumpang tindih relung. Itu adalah nilai yang menyatakan antara di mana ada dua jenis atau lebih
sebuah organisme yang saling memperebutkan makanan yang ada pada suatu lingkungan. Jadi antara ikan satu dan ikan dua itu saling berebutan dalam memakan suatu jenis makanan, misalkan ikan betina dan ikan jantan. Nah, itu akan melakukan, jika ada satu jenis makanan yang sama seperti krustasea. Nah, ikan jantan memakan krustasea, ikan betina memakan krustasea. Nah, itu akan terjadi tumpang tindih antara ikan jantan dan ikan betina. Selanjutnya itu ada apa sih yang satu lagi tuh? Lupa gue nih. Oh, ini terakhir adalah indeks isi lambung atau ISC, indeks somatic content. Nah, ISC itu adalah nilai besaran yang menyatakan makanan apa saja yang ikan makan pada yang terdapat di lambungnya. Jadi jenis-jenis makanannya itu bisa kita amati pada pengamatan ISC-nya. Satu lagi yang terakhir adalah panjang usus relatif. Jadi panjang usus relatif itu adalah sebuah panjang yang menyatakan sebuah kerelativitasan antara panjang usus dengan panjang total tubuh ikan. Jadi misalkan panjang usus itu kan bisa dibandingkan dengan panjang tubuh ikan untuk menentukan dia itu termasuk ke jenis ikan apa sih gitu. Nah, jadi di panjang usus relatif ini kita bisa hitung. Misalkan kalau berdasarkan rumusnya itu panjang usus relatif itu adalah panjang usus dibagi dengan panjang total tubuh ikan. Nah, jadi misalkan hasil yang didapatkan itu nilainya kurang dari 1 atau panjang usus relatifnya itu kurang dari 1. Nah, itu bisa kita simpulkan bahwa ikan tersebut adalah karnivora. Sedangkan jika nilainya berada di rentang 1 sampai 3 itu dapat dinyatakan sebagai ikan omnivora. Dan jika panjang usus relatifnya itu lebih dari 3, maka bisa disimpulkan ikan itu adalah herbivora. Oke, sekian kira-kira yang dapat saya sampaikan tentang semua ulasan materi yang telah saya dapatkan selama mengikuti mata kuliah dan praktikum dari biologi perikanan MSP IPB. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat disebarkan lebih luas lagi karena sangat berguna bagi untuk mengamati dinamika populasi tersebut atau juga untuk natural history-nya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.